Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para masyayikh, para ulama, para kiai, para hadirin dan hadirat yang saya hormati. Apakah diskusi tentang fikih peradaban ini hanya sekedar wacana? Apakah ada tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh PBNU yang kemudian nanti membawa maslahat yang dirasakan oleh banyak orang? Jawabannya, diskusi ini tidak sekedar wacana, tidak sekedar hanya wacana, tetapi pertama dimulai dari wacana, dari ide, dari gagasan. Karena tidak mungkin kita itu bertindak tanpa mempunyai gagasan dan visi yang jelas. Segala hal itu harus dimulai dari tasawur. Kalau tasawur kita tidak jelas, maka tindakan kita akan ngawur. Ya, tasawur itu penting. Kita harus mempunyai gagasan, konsep, dan visi yang jelas. Nah, visi yang ingin dituju oleh PBNU sekarang melalui Gus Yahya, dengan tokohnya Gus Yahya, adalah membawa tawaran ke dunia, tetapi juga ke Indonesia juga. Tawaran itu namanya fikih peradaban. Kita kepingin membangun peradaban yang lebih baik. Nah, peradaban yang lebih baik itu salah satu cirinya adalah peradaban yang di situ konflik bisa diminimalisir. Selama masih ada konflik dan ancaman konflik, maka peradaban seperti ini akan tidak bisa tegak. Itu prinsip visi dasarnya. Nah, apa usaha konkretnya? Nah, PBNU sudah melakukan langkah-langkah konkret. Ya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membuat platform-platform, membuat panggung yang di dalam panggung itu kita bisa mendorong tokoh-tokoh dari berbagai golongan, dari berbagai agama, dari berbagai pihak untuk bisa berdiskusi, berdialog, dan membicarakan masalah-masalah yang selama ini menjadi ganjalan. PBNU sudah memulai itu tahun lalu. Pada bulan November tahun lalu diadakan suatu konferensi besar di Bali, namanya R20 atau Religion 20. Itu langkah awal, ya, memulai langkah awal supaya tokoh-tokoh dunia dari berbagai golongan dan agama mau ketemu. Masalahnya ini apa? Kenapa dunia sekarang ini berada dalam ancaman konflik? Apa yang bisa disumbangkan oleh agama untuk mengatasi konflik ini? Nah, forum R20 itu atau Religion 20 itu diadakan sebagai muqaddimah atau acara pemanasan menuju kepada acara besar ketika itu yang diadakan di Bali, namanya G20 atau Government 20. Itu adalah acara
pertemuan negara-negara besar dunia, ada 20 plus ya, negara-negara dunia yang memiliki ekonomi yang besar ya. Besar itu ukurannya adalah negara yang GDP ekonominya, ukuran ekonominya, penghasilan produk nasionalnya itu adalah minimal 1 triliun dolar dan lebih. Nah, Indonesia sudah mencapai 1 triliun dolar lebih GDP-nya. Karena itu masuk di dalam klub namanya negara-negara G20. Nah, kebetulan Indonesia menjadi ketua G20 pada tahun yang lalu. Nah, sebelum acara G20, PBNU menggagas suatu pertemuan antara tokoh-tokoh agama. Kalau G20 itu adalah pemerintahan, maka R20 adalah tokoh-tokoh agama. Diajak oleh PBNU kumpul di Bali. Nah, acara R20 ini tidak sekali bertemu saja. Ini sudah menjadi acara yang ngikut terus dengan acara G20. Sekarang yang menjadi ketua G20 adalah India. Maka nanti di India, meskipun agak terlambat pertemuan R20-nya, nanti akan diselenggarakan juga acara R20 ini. Terus akan berputar. Ini forum mula-mula digagas oleh PBNU, mendorong tokoh-tokoh agama untuk bertemu, membicarakan masalah-masalah yang dihadapi dunia. Ini langkah konkret pertama. Jadi Gus Yahya sudah melakukan diplomasi global. Jadi kita bangga sekali karena ketua PBNU kita yang sekarang ini punya skill, kemampuan, keterampilan untuk memainkan diplomasi global. Langkah kedua adalah menciptakan forum serupa tapi di tingkat ASEAN yang menjadi bagian dari ASEAN Summit. Namanya adalah forum itu disebut dengan IIDC, Intercultural and Intercultural and Interreligious Dialogue Conference. Itu namanya IIDC. Itu juga sudah berlangsung kemarin di Jakarta menjelang pertemuan ASEAN. Nah, nanti bahkan kalau pertemuan IIDC yang digagas PBNU ini sudah nempel ke ASEAN. Ini nggak main-main bahwa PBNU bisa mendorong adanya forum yang nempel ke ASEAN ini. Ya, tentu saja ini baru pertemuan formal di antara tokoh-tokoh, tapi dari sana akan dimulai pembicaraan nanti pada tingkat yang lebih spesifik. Kemudian di tingkat internal di dalam umat Islam sendiri, kita menggagas adanya Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Yang itu nanti akan jadi forum rutin setiap tahun, yang melibatkan ulama-ulama seluruh dunia. Jadi ini adalah langkah pertama. Jadi ini Halaqah Fikih Peradaban ini hanya ini pemanasan sebetulnya untuk menyiapkan kita nanti bisa terlibat di dalam forum yang lebih besar di tingkat global. Nah, apa langkah berikutnya? Ini kan baru diskusi, baru wacana, baru pembicaraan di tingkat ide. Nah, langkah konkret berikutnya tentu ini membutuhkan skill dari semua kita yang ada di NU tentu saja. Bagaimana kita menerjemahkan gagasan-gagasan yang muncul di dalam halaqah fikih peradaban ini nanti pada tingkat lokal masing-masing. Nah, tahun ini kita akan fokus ya pembicaraan kita kepada masalah konflik. Dan ini menurut saya waktu yang tepat karena kita sekarang sedang
menghadapi tahun politik di mana salah satu problem besar dalam tahun politik itu adalah munculnya potensi konflik yang cukup besar. Nah, mari kita ya memulai untuk menelaah secara saksama dan secara sungguh-sungguh mengenai konflik-konflik yang sekarang ini mulai muncul. Kita jadikan sebagai pembicaraan kita, percakapan di dalam NU. Menelaah konflik dan mencari solusinya. Karena kita tidak akan bisa mencari solusi terhadap konflik ini kalau kita tidak mengerti dulu dasar dan watak dari konfliknya sendiri. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kita bisa menanggapi sesuatu kalau kita punya gambaran mengenai konflik itu, mengenai sesuatu itu. Jadi ini tahun ini adalah tahun konflik. Artinya tahun kita membicarakan soal konflik dan bagaimana cara menanganinya, baik di tingkat global maupun di tingkat lokal. Ada konflik-konflik yang banyak, salah satunya konflik yang terkait dengan masalah tanah. Masalah tanah itu. Kemarin kita sudah terlibat memberikan respon terhadap masalah tanah ini ya. Kita sudah menjadikan itu sebagai salah satu item atau poin di dalam rekomendasi konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2023 kemarin. Jadi halakoh ini tidak sekedar hanya diskusi saja. Sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan PBNU untuk memberikan solusi. Nah, saya tidak akan cerita detail mengenai jenis-jenis solusi yang ada di sekitar kita saat ini karena itu nanti ada forumnya sendiri. Tetapi intinya adalah mari melalui halakoh fikih peradaban tahun ini kita mencoba untuk mendaya gunakan fikih kita ini yang begitu kaya untuk menanggapi masalah konflik-konflik ini, memahami karakter konflik kemudian mencari solusinya. Kalau bahasa yang sering dipakai ya resolusi konflik ya. Nah, cuma ini bukan resolusi konflik dalam pengertian yang umum, tapi resolusi konflik yang punya basis di dalam tradisi kita, dalam fikih kita. Tentu fikih yang kita kembangkan secara dinamis itu. Apakah NU mampu mempengaruhi arah pembangunan bangsa ini? Apakah NU bisa mempengaruhi pembangunan bangsa? Ya. Dan bagaimana caranya? Ya, tanpa ditanyakan sebetulnya kita sudah melakukan banyak hal yang mempengaruhi bangsa. Ini beberapa capaian kita yang kita sebutkan, saya sebutkan di sini bukan untuk berbangga atau sombong ya, tetapi untuk tahadduts bin ni'mah. Salah satu kontribusi besar NU di dalam minimal dalam 10-15 tahun terakhir ini adalah ikut terlibat menangani masalah yang cukup serius, ancaman keamanan di negara kita yang bersumber dari radikalisme. Itu masalah yang serius sekali karena dimensinya global. NU masuk kemudian memberikan kontribusi yang penting. Pertama, menegaskan kembali komitmen bahwa NKRI itu adalah negara yang sah secara keagamaan. Karena sekitar 10, 15 atau 20 tahun terakhir konsep mengenai NKRI ini pernah dipersoalkan oleh sebagian umat Islam sendiri. NU kemudian maju ke depan memberikan jawaban dengan tegas bahwa kita mempunyai komitmen yang tidak diragukan, bahwa NKRI mempunyai
status keagamaan yang kuat, sah secara Islam. Itu memberikan jaminan yang besar kepada pemerintah untuk bisa melangkah dengan yakin, melakukan sesuatu untuk menangani masalah radikalisme ini. Karena kalau tidak, akan terjadi kekacauan yang luar biasa di negara ini. Ini kontribusi yang pertama. Kontribusi yang kedua yang cukup penting adalah di dalam mempengaruhi arah pembangunan sekarang ini adalah di bidang mental keagamaan. Dengan adanya undang-undang mengenai pesantren, ya, itu bagi saya capaian yang besar sekali. Lembaga pendidikan pesantren ini sudah ada di Indonesia berabad-abad. Tidak pernah mendapatkan pengakuan politik yang secara tegas dari negara. Pengakuan politik itu bukan sekedar pengakuan, itu penting sekali. Karena berdasarkan pengakuan politik ini, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan untuk memperkuat pesantren sebagai basis pendidikan yang berakar dalam tradisi Indonesia. Membangun corak pemahaman keagamaan yang klop dengan Indonesia gitu loh. Itu penting sekali itu. Mungkin bagi sebagian orang ini sesuatu yang dianggap remeh karena tidak ada bentuknya, tidak berupa gedung 100 lantai misalnya, atau pabrik yang mempekerjakan ribuan orang. Memang tidak itu. Yang diberikan oleh NU ini berupa aset yang tidak kelihatan, intangible asset, yaitu berupa apa? Berupa pemahaman keagamaan yang disebarkan kepada masyarakat Indonesia, yang pemahaman ini klop, sekongruen, sebangun dengan paham keindonesiaan, bahwa keislaman dengan keindonesiaan itu tidak bertentangan. Itu penting sekali. Nah, kontribusi-kontribusi yang lain tentu saja banyak, ya, terutama di bidang-bidang sosial, keagamaan dan kebudayaan. Tetapi memang tantangan besar kita berikutnya adalah kontribusi di bidang-bidang yang selama ini belum pernah kita sentuh. Makanya sekarang salah satu strategi besar PBNU adalah sekarang ini membangun kelas terdidik dari NU yang bisa melakukan penetrasi ke dalam sektor-sektor yang selama ini kita belum pernah sentuh. Insya Allah dalam waktu dekat Lakpesdam PBNU bersama Universitas NU Yogyakarta, UNU Jogja, akan menyelenggarakan suatu event namanya NU Entrepreneur Summit, yaitu pertemuan puncak para wira swastawan, baik yang NU maupun tidak NU, ya, tetapi diharapkan akan menjadi NU pada suatu saat, ya. Akan kita adakan pertemuan antara orang-orang muda saat ini yang kreatif sekali. Sekarang ini itu mulai muncul para anak-anak muda yang mempunyai inovasi-inovasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Anak-anak muda yang umurnya masih 30 tahun, tiba-tiba dia bisa membangun perusahaan dengan aset triliunan. Itu sudah mulai muncul. Sebagian adalah anak-anak NU. Tetapi mereka ini tidak pernah disentuh oleh NU. Nah, kita akan adakan pertemuan itu nanti di Jogja. Sekarang sedang kita siapkan konsepnya, semoga dalam waktu dekat bisa akan kita realisasikan. Gus Yahya berkata kepada saya dan teman-teman yang ditugasi untuk mengadakan event ini event seperti ini perlu diperbanyak supaya anak-anak NU itu tidak berpikiran bahwa
kunci kesuksesan itu semata-mata kalau menjadi politisi. Karena sekarang ini itu ada semacam persepsi yang diam-diam, yang tidak terkatakan. Kalau kepingin sukses, jadilah anggota DPR atau DPRD. Masuk partai politik. Masuk partai politik penting. Tetapi ada wilayah-wilayah kehidupan yang beragam sekali. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, sebar kemana-mana. Jangan hanya di satu kotak saja. Pergilah ke kotak-kotak yang beragam di bumi ini. Nah, salah satunya kotak itu adalah kotak-kotak yang berkaitan dengan penciptaan sumber-sumber kekayaan baru ini. Nah, itu sekarang lagi dirancang oleh PBNU, Lakpesdam dan UNU Yogyakarta. Insya Allah akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Kemudian nanti kita akan adakan summit-summit yang serupa, ya. Misalnya summit untuk atau puncak khimah, ya, untuk para saintis. Sekarang ini anak-anak NU yang terjun di dalam bidang sains itu sudah mulai ada, belum banyak, tapi sudah mulai ada. Ada salah satu tokoh NU yang anaknya, cucunya seorang kiai yang sekarang ini ahli di bidang epidemiologi. Ini ilmu yang penting sekali di era pandemi kemarin, yang meneliti mengenai soal virus, bagaimana perkembangan virus dan menciptakan vaksin dan seterusnya. Itu sudah mulai muncul saintis-saintis NU. Ini mau diapakan ini? Itu nanti juga akan kita ciptakan ruang sendiri untuk mereka. Jadi ini semua peradaban. Ini semua peradaban. Jadi peradaban itu intinya adalah bagaimana membangun kehidupan yang beradab, dan salah satu ciri khas kehidupan yang beradab adalah kehidupan yang damai, dan kebutuhan-kebutuhan manusia di dalamnya itu secara minimal, ya, itu dipenuhi. Kebutuhan dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan terutama, itu dipenuhi. Nah, jadi sekali lagi tidak sekedar hanya wacana, ada langkah-langkah konkret. Dan apakah NU bisa mempengaruhi jalannya negara ini? Bisa banget. Apalagi menurut survei-survei yang ada seakhir-akhir ini, ya, orang yang merasa, karena definisi NU itu menurut Gus Yahya sekarang ini, definisi NU itu harus diperlonggar. Orang NU adalah siapa saja yang merasa NU. Merasa. Udah gitu saja. Karena dari perasaan itu kemudian nanti bisa pelan-pelan dibangun itu ikatan, ya, engagement dan seterusnya. Tapi merasa dulu. Merasa, karena perasaan itu penting, ya, perasaan itu penting. Jadi siapa saja yang merasa NU, maka dia adalah NU. Ya, tentu saja Muslim, ya. Non Muslim kalau merasa NU bisa menjadi simpatisan NU, menjadi muhibbin NU, menjadi NU cabang di luar, ya, cabang Kristen atau apa, ya. Ya, mereka bukan Muslim tapi mereka mahabbah, ya, cinta kepada NU. Saya menyaksikan sendiri, ya. Sekitar setahun yang lalu ada orang datang ke PBNU kepingin masuk Islam. Loh, kenapa datang ke sini? Kan bisa datang ke masjid-masjid kan banyak. Enggak. Saya kepingin masuk NU dan langsung disyahadatkan oleh Gus Yahya. Lalu saya antar kepada Gus Yahya, disyahadatkan oleh Gus Yahya. Nah, ini kan, tapi kan itu semula dimulai dari merasa NU dulu, walaupun dulunya non Muslim, ya, merasa NU, lalu cinta NU, lalu nanti pelan-pelan kan
ya NU beneran. Ya. Jadi makanya definisi Gus Yahya, orang NU adalah orang yang merasa NU. Nah di Indonesia sekarang ini, orang yang mengidentifikasi diri sebagai orang NU sekarang itu jumlahnya menurut survei 61,7% menurut survei Kompas. Artinya lebih separuh dari orang Indonesia. Ini angka dengan menggunakan tradisi NU ini. Tetapi kalau 61% ini ngaku NU tetapi tidak berbuat apa-apa, lalu NU tidak menciptakan perbedaan, istilah anak-anak sekarang, tidak make difference, tidak menciptakan perbedaan, tidak mengubah apa-apa, la yughni, la apa namanya, la yusmin wa la yughni min ju', ya. Kalau angka sebesar itu la yusmin wa la yughni min ju', ya apa gunanya, menyedihkan itu. Jadi ini tantangan kita, tapi insya Allah di bawah kepemimpinan Gus Yahya saya melihat ada visi yang clear, jelas, dan ada niat yang kuat untuk mengeksekusi visi itu. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.